saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur, kamu terlibat atau tidak? Oke. Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Terlanjur laporkan Deddy Mulyadi, langkah Ibtu Rudiana malah membahayakan jabatan dirinya. Dan bahkan nyarisnya lagi, Rudiana kini terancam masuk sel penjara akibat mendapat tuntutan dari para terpidana. Langkah Ibtu Rudiana melaporkan Deddy Mulyadi kini mendapat cibiran dari berbagai praktisi hukum termasuk Herwanto. Herwanto heran untuk apa Rudiana melaporkan peran Deddy Mulyadi. Selain Deddy Mulyadi, Ibtu Rudiana pun melaporkan Dede karena menjadi orang yang memberitahu jika dirinya telah dipengaruhi oleh ayah dari Eki tersebut. Herwanto menyebut apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan berinvestigasi dan menanyakan para saksi-saksi adalah suatu perbuatan yang benar. Melihat latar belakang Deddy Mulyadi sebagai politisi, Herwanto menyebut sah-sah saja dengan investigasi yang dilakukannya dan ditayangkan di YouTube pribadinya. Bahkan Herwanto dan para rekan-rekan di bidang hukum sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dalam kasus ini. Selain Herwanto, ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji turut buka suara terkait laporan yang dilayangkan Rudiana terhadap Deddy Mulyadi dan para saksi-saksi lainnya. Kendati demikian, laporan Deddy Mulyadi ke pihak Bareskrim Polri juga diterima terkait peran Ibtu Rudiana. Diketahui tak hanya saksi Tatal, saat ini para terpidana lainnya telah mengajukan sidang peninjauan kembali. Dalam sidang kali ini, semua saksi 2016 menjadi saksi dalam persidangan mereka dan dimintai keterangan yang sebenarnya seperti saudara Liga Akbar dan Dede. Bahkan dalam sidang PK ini, Ibtu Rudiana didesak untuk hadir di tengah persidangan. Namun justru ia tak berani hadir menunjukkan wajahnya di ruang persidangan. Hal ini lantas membahayakan pihaknya sebagai polisi aktif. Bukan hanya dipecat secara tidak hormat, Rudiana juga terancam di penjara. Hal tersebut juga berlaku pada 2 oknum polisi lainnya yang telah melakukan penyiksaan sadis terhadap para terpidana, yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dan waktu dia sampai panggilan 3 kali. Tapi kalau seandainya sampai hampir 3 kali tidak hadir juga, ya apalagi ya ditambah kita kasih batas, kalau sampai terpidana ini mengajukan PK dan ternyata PK-nya itu ditolak hanya karena CCTV dan handphone tidak bisa dibuka, nah saya juga mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama memberikan masukan kepada Pak Presiden, kita minta copot Kapolrinya. Kenapa? Karena tidak bisa melindungi masyarakat. Nah, tidak bisa memberikan keamanan gitu. Jadi memang saya setuju, tapi cuma kita kasih kesempatan dulu karena memang menurut hukum memang ada dikasih waktu untuk bisa hadir minggu depan atau minggu 1 minggu lagi nggak apa. Tapi sekali lagi ya, kalau seandainya memang benar-benar pada akhirnya ya kita merasa tidak aman, kita merasa tidak diayomi, tidak dilindungi, tidak dilayani, dan beliau tidak bisa membersihkan kepolisian ini secara benar-benar bersih ya dari orang-orang yang bisa menganiaya, ya bisa berzolim sama orang, bisa berbuat yang tidak baik. Ya kita berharap ya kan masih banyak, kita kan masih ada, bukan masih banyak ya. Saya kadang-kadang kurang setuju kalau dikatakan masih banyak polisi yang baik, saya kurang setuju. Tapi kalau masih ada, saya setuju. Jadi masih ada polisi yang baik ya. Tapi kalau masih banyak, saya kurang setuju dengan kalimat seperti itu. Punya barang buktinya. Dan saya kemarin punya statement, kita akan melaporkan ya untuk penyidik-penyidik yang sudah ada berkasnya di saya dan ternyata orang itu kalau punya BAP Rudiana itu orangnya itu ya. Kalau ada BAP Rudiana itu orangnya disebut di persidangan. Siapa Gugun, siapa ini segala macam ya. Kita bidik penyidik itu. Ya, kita buat laporan, kita proses hukum semuanya ya. Ya, hanya pimpinan yang bodoh dan tolol di Indonesia ini yang membenarkan seorang manusia diperlakukan kayak anjing ya. Betul, luar biasa ya, Masya Allah. Ini mendidih darah saya, tangis darah saya ini. Banyak support nih. Selain itu, ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji turut mendesak agar Ibtu Rudiana hadir dalam persidangan. Susno Duaji tegas agar Ibtu Rudiana memberikan keterangannya di depan majelis hakim dan diketahui oleh publik. Menurutnya, kemunculan Rudiana selama ini hanya menyampaikan keterangan melalui kuasa hukumnya di sebuah acara jumpa pers Hotman Paris.
Bahkan sosok Aep yang selama ini disembunyikan oleh pihak terkait agar supaya keluar dan menyerahkan diri memberikan keterangan. Saya sesama polisi dengan dia ya, tapi dia masih aktif, saya sudah pensiun. Berkali-kali saya himbau, sangat bagus kalau hadir. Kenapa sangat bagus? Karena disitulah forum yang forum itu forum beneran pengadilan gitu kan, nanti diperiksa, kemudian keterangan saksinya pro justisia gitu kan untuk kepentingan peradilan dan sebagainya. Dan kesempatan itu adalah kesempatan emas untuk dia membersihkan segala tuduhan pada dia. Saya juga bersedih ya, satu kord dengan saya, dia polisi, saya polisi, kemudian dia dihujat, saya juga ikut sakit gitu kan. Apa hujatannya kan, dituduh merekayasa, dituduh berbohong, dituduh segala macam. Kesempatan terbaik untuk dia menyatakan, menolak, membantah dan sebagainya dengan segala bukti dia ajukan di depan pengadilan. Itu bagus sekali daripada diperdebatkan di ranah publik. Itu sangat bagus kita, saya kira. Tapi hak dia ya, misalnya dia katakan, oh saya nggak akan hadir, ya monggo lah, silakan. Artinya sebagai polisi aktif tidak mungkin mengambil sikap sendiri kan Pak? Pasti ada apakah masukan, arahan atau perintah dari perwira di atasnya mungkin? Oh jelas, kalau perintah atau arahan pasti ada pertimbangan minimal. Tapi urusan ini adalah urusan pribadi dia ya. Karena masalah anak meninggal, masalah kesedihan dan sebagainya itu pribadi urusan dia. Dan saya juga ikut berduka cita, ikut bersedih ya. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan, kesedihan yang dirasakan oleh Ibtu Rudiana. Tapi jangan sampai kesedihan itu ditambah lagi dengan hujatan-hujatan akibat kekeliruan langkah. Ya. Nah, hadir di pengadilan adalah hal yang paling bagus untuk mengklarifikasi apa yang selama ini dia anggap tidak benar. Baik.